harus lebih besar sama dengan dari 70. Harus lebih dari sama dengan 60. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Dimas Nugraha di Rumus Excel. Di video kali ini aku akan membahas logika N ya, salah satu logika yang sering banget dipakai dalam Excel. Nah, logika N ini adalah logika yang akan memberi nilai true jika semua kondisi benar dan false jika salah satu atau lebih ada kondisi yang salah. Logika N ini hanya bisa digunakan jika terdapat lebih dari dua kondisi. Jika hanya ada satu kondisi ya nggak usah pakai logika N. Nah, sesuai dengan penjelasan di atas, logika N ini akan memberi nilai true jika semua kondisinya benar. Di sini juga kita bisa lihat kondisi 1 true, kondisi 2 true, hasilnya adalah true. Jika salah satu saja atau lebih ada kondisi yang salah ataupun false, maka hasilnya false. Nomor 1 true dengan true hasilnya true, true dengan false hasilnya false, false dengan true hasilnya false, dan false dengan false hasilnya false. Nah, oke, kita langsung aja kasih contohnya. Contoh pertama adalah perusahaan ABC sedang mengevaluasi kinerja karyawannya. Di sini ada dua kondisi yang diharapkan. Yang pertama, kondisi kehadiran minimal 90%, yang kedua jumlah penjualan minimal 50 unit. Karyawan yang memenuhi kedua kriteria tersebut akan diberi bonus. Jadi, jika dua kondisi ini terpenuhi, maka karyawan akan mendapatkan bonus. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka karyawan tidak akan mendapatkan bonus. Nah, di sini kita bisa tuliskan rumusnya. N logikal yang pertama adalah kondisi satu ini kehadiran lebih dari sama dengan 90% sesuai dengan kriteria yang di atas. Kemudian logikal yang kedua adalah penjualan unit lebih dari sama dengan 50. Kita tutup, enter, dan kita tarik ini ke bawah. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, di sini Ali hasilnya adalah true. Kenapa true? Yang pertama, kehadiran dia 95%, artinya dia sudah memenuhi kondisi yang pertama. Kita beri fill warna hijau. Kemudian penjualan unitnya 60, artinya dia juga sudah memenuhi minimal 50 unit. Ini pun true, sehingga true dengan true hasilnya adalah true. Kemudian lanjut untuk Budi. Budi ini kehadirannya hanya 88%, artinya dia tidak memenuhi kondisi yang pertama, sehingga ini adalah false. Kemudian secara jumlah penjualannya, dia memenuhi minimal 50 unit, sehingga ini adalah true. Jika ada salah satu false saja, hasilnya adalah false, sehingga Budi di sini adalah false. Kemudian Citra di sini dia memenuhi kehadiran minimal 90%, artinya dia true yang ini, tetapi jumlah penjualannya tidak memenuhi minimal 50 unit, sehingga di sini false. Dan hasilnya pun false, karena ada salah satu kondisi yang false. Kemudian Diana ini kehadirannya 91%, artinya dia memenuhi kondisi yang pertama. Kemudian jumlah penjualannya pun 52. Artinya memenuhi kondisi yang kedua. Artinya penjualannya pun di sini true, sehingga true dengan true hasilnya adalah true. Kemudian lanjut untuk Eko. Eko ini kehadirannya hanya 89%. Dia tidak memenuhi kondisi yang pertama, sehingga di sini adalah false. Kemudian penjualan unitnya pun tidak memenuhi kriteria yang kedua, minimal 50 unit, sehingga di sini pun dia false. False dengan false hasilnya adalah false. Jadi di sini yang true adalah Ali dan juga Diana karena dua kondisinya terpenuhi, sehingga hasilnya adalah true. Nah, kemudian kita pun bisa menggabungkan logika N ini dengan rumus if. Jika misalkan teman-teman gak mau hasilnya cuma true false doang. Nah, di sini teman-teman bisa menggabungkannya dengan rumus if. Tinggal teman-teman tambahkan aja nih di setelah sama dengan if kurung buka. Kemudian di paling ujung kita pisahkan dengan separator. Di sini separator aku pakai titik koma. Jika teman-teman yang pakai koma ya pakai koma ya. Value if true dapat bonus. Jika value-nya true, maka dia dapat bonus. Jika tidak dapat bonus. Enter.
Nah, di sini Ali dapat bonus karena hasilnya true. Budi tidak dapat bonus karena hasilnya false. Kemudian Citra juga tidak dapat bonus karena hasilnya false. Diana dapat bonus karena hasilnya true. Dan Eko tidak dapat bonus karena hasilnya false juga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengaplikasian logika AND. Kemudian kita juga bisa menggunakan logika AND ini untuk conditional formatting. Di sini misalkan, aku pengen yang dapat bonus ini fillnya warna hijau nih, atau fontnya aku ganti apa, terserah, bisa ya. Teman-teman copy dulu logika AND-nya, di copy, oke. Kemudian teman-teman masuk ke conditional formatting yang ada di tab home ini, klik conditional formatting, kemudian klik manage rules. Di sini ada pilihan new rule, teman-teman klik, masuk ke use a formula. Nah, barulah di sini teman-teman kasih sama dengan, kemudian paste seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal dipilih nih formatnya mau seperti apa. Nah, di sini karena aku pengennya ketika dia dapat bonus itu hijau, ya aku pilih warna hijau di sini. Oke, kemudian oke. Tinggal aku tarik ke bawah. Nah, di sini yang dapat bonus fillnya berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Jadi logika AND pun bisa digunakan untuk conditional formatting. Kita masuk ke contoh yang kedua. Terkait dengan kelulusan siswa nih. Kelulusan siswa itu berdasarkan kriteria. Yang pertama, nilai rata-ratanya minimal 70. Yang kedua, tidak ada nilai di bawah 60 untuk semua mata pelajaran. Jika kedua kriteria terpenuhi, siswa dinyatakan lulus. Jika salah satu atau kedua kriteria tidak terpenuhi, siswa dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini sudah ada siswa, mata pelajarannya, rata-rata, dan statusnya. Hitung dulu rata-ratanya ya, menggunakan rumus average. Average ini untuk menghitung rata-rata ya teman-teman. Enter seperti itu, kita tarik ke bawah saja. Nah, kemudian untuk status, kita gunakan rumus if langsung aja ya teman-teman. Oke, kurung buka, langsung kita masukkan rumus N. Nah, N yang pertama adalah nilai rata-ratanya minimal 70. Jadi, S9 ini harus lebih besar sama dengan dari 70. Kemudian, logikal yang kedua, tidak ada nilai di bawah 60 untuk semua mata pelajaran. Jadi, matematikanya harus lebih dari sama dengan 60. Kemudian, bahasa Inggrisnya pun harus lebih dari sama dengan 60. Kemudian, biologinya pun harus lebih dari sama dengan 60. Oke, kita tutup. Kemudian value if true-nya adalah lulus. Jika tidak lulus. Tutup, enter teman-teman. Nah, langsung aja kita tarik ke bawah. Oke, di sini yang lulus adalah Ani, Cici, dan juga Eka. Kenapa Budi tidak lulus? Pertama, rata-ratanya dia di bawah 70 ya, sehingga ini false. Kemudian Dedi pun tidak lulus karena rata-ratanya juga di bawah 70 dan nilai matematikanya di bawah 60. Sehingga Budi dan juga Dedi tidak lulus. Oke, itu dia teman-teman penjelasan mengenai logika AND. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. Dan aku juga di sini punya grup Telegram. Jika teman-teman ingin menanyakan ataupun terkendala dengan sesuatu, silahkan teman-teman bisa join di situ. Linknya aku kasih di deskripsi. Teman-teman bisa tanyain langsung, bisa kirim screenshotannya langsung, bisa kirim file Excelnya. Silahkan, gratis ya teman-teman. Join Telegram kayaknya lebih gampang dibandingkan teman-teman ngisi di kolom komentar. Karena kadang di kolom komentar juga aku agak susah ya untuk neranginnya ataupun ngasih bantuannya. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga nyalakan loncengnya. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih.